Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujika Litovianti, Standbook A22121114 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi. Saya akan menjelaskan beberapa alat ukur sebagai tugas praktikum fisika dasar, yaitu yang pertama ada jangka sorong. Jangka sorong ini merupakan alat pengukur yang kita gunakan sebagai pengukur suatu benda, yaitu ukuran diameternya. Ketelitian dari jangka sorong sendiri ialah 0,01 mm. Cara menggunakan jangka sorong yang pertama yaitu siapkan objek yang kalian ingin tahu berapa diameternya. Yang kedua, letakkan benda di antara kedua rahang. Yang ketiga, jepit benda dengan rahang geser. Yang keempat, kunci rahang geser. Yang terakhir yaitu baca hasil pengukuran kalian. Masuk kepada alat ukur yang kedua yaitu mikrometer skop. Mikrometer skop ini adalah sebuah alat ukur besaran panjang yang cukup presisi. Cara menggunakannya ialah yang pertama, pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Yang kedua, lakukan pengecekan ketika poros tetap dan poros geser bertemu skala dan skala nonius utama yang menunjukkan angka 0. Yang ketiga, buka rahang dengan menggerakkan pemutar ke arah kiri sampai benda atau poin yang diukur dapat masuk ke dalam rahang. Yang keempat, letakkan benda di antara poros tetap dan poros geser, lalu tutup kembali rahang hingga tepat menjepit benda atau koin. Yang kelima, putarlah pengunci agar pemutar tidak bisa bergerak lagi. Dengarkan hingga berbunyi klik pada alat tersebut. Yang keenam, pada skala utama kita akan mendapatkan angka 0,3 mm. Sementara pada skala nonius atau yang biasa disebut dengan skala putar, kita akan mendapatkan 0,01 mm. Dari kedua angka ini, jika dijumlahkan, kita akan mendapat ketebalan dari koin tersebut yaitu 0,31 mm. Masuk kepada alat pengukur yang ketiga yaitu neraca Ohaus. Neraca ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur massa benda yang memiliki ketelitian 0,01 gram. Cara menggunakan neraca Ohaus yaitu dengan beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan pengukuran terhadap suatu benda yang menggunakan neraca Ohaus ini. Yang pertama, putar skrup yang berada di bagian atas piringan neraca ke kiri, ke kanan, ke kiri lagi hingga posisi dua garis pada neraca sejajar. Hal ini dilakukan untuk mengalibrasi neraca yang akan digunakan untuk menimbang. Yang kedua, letakkan benda yang akan diukur massanya pada tempat bebek dalam neraca tersebut. Yang ketiga, geser skala mulai dari yang skala besar. Jika panahnya sudah berada di titik timbangan 0, bergantian ke skala kecil. Yang keempat, jika dua garis sejajar dalam neraca sudah seimbang, maka hasil pengukuran sudah dapat kalian baca. Berapa hasil dari pengukuran tersebut? Dari cara menggunakan tiga alat ukur tadi, saya juga akan menjelaskan kesalahan yang sering terjadi pada saat menggunakan alat pengukur dasar, yaitu kesalahan yang terjadi adalah kesalahan acak, yang mana terjadi karena mengukur resistensi atau hambatan suatu resistor menggunakan multimeter yang sudah usang. Tentunya hasil ini tidak akan sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Misal, yang pertama yaitu frekuensi tegangan listrik bisa saja naik turun. Yang kedua, juga merusak peralatan alat listrik tersebut. Ada juga radiasi latar belakang, getaran-getaran di sekitar tempat pengukuran tersebut
dan gangguan lainnya yang tidak terduga. Setelah kita paham cara menggunakan alat ukur dan beberapa kesalahan yang terjadi saat pengukuran, sekarang saya akan membahas ketidakpastian pada pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Yang pertama, ketidakpastian pada pengukuran tunggal. Ketidakpastian ini diperoleh dari setengah nilai skala terkecil instrumen yang kita gunakan. Misalnya, kita mengukur panjang benda menggunakan sebuah alat ukur mistar dan panjang benda tersebut memiliki nilai yang lebih, maka dapat dihitung dengan ketidakpastian sama dengan 1/2 dikali nilai skala terkecil instrumen. Maka panjang benda akan dapat dihitung dengan nilai yang mendekati benar ditambah dengan nilai tidak pasti. Yang kedua yaitu masuk kepada ketidakpastian pada pengukuran berulang. Untuk nilai ketidakpastian ini dapat digantikan oleh nilai simpangan baku, nilai rata-rata sampel. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan dan semoga bermanfaat video saya kali ini.